Kali ini Anies Baswedan kena, mungkin juga dipermalukan. Sudah minta izin orang tuanya mengenakan baju batik warna merah bertemu Rano Karno yang akan mendampingi dirinya di Pilgub Jakarta, sudah berada di lokasi acara pengumuman bakal calon yang akan diusung oleh PDIP, ternyata tak jadi diumumkan, ditunda. Ditunda mendekati batal, komentar saya kemarin. Protes-protes terus mengalir dan tampaknya semakin membesar. Paling terasa datang dari para Ahoker dan mungkin juga Ahok sendiri. Kok Anies yang diusung sih? Kira-kira begitulah rasa-rasa di dunia mimpi mereka ini. Tak terbayangkan kalau akhirnya bakal mengusung Anies Baswedan di Jakarta. Di detik-detik akhir pun Megawati mulai tersentak, terbangun. Senasib sepenanggungan boleh-boleh saja, tapi apa harus seperti ini? Bayangan-bayangan di masa lalu pastilah saling berkelebat di pikiran Megawati. Akhirnya, SK pencalonan Anies dan Rano Karno dicabut dari MAP dan dikeluarkan. Harus dilihat lagi, dibaca ulang. Akhirnya batal. Tak hanya Anies yang batal, tapi juga Ahok. Win-win solution, komentar saya kemarin. Rano Karno tetap tapi bukan mendampingi Anies. Kabarnya Pramono Anung, politisi senior PDIP, saat ini masih menjabat sekretaris kabinet Jokowi Ma'ruf, orang yang disebut-sebut sebagai jembatan antara Jokowi dan Megawati dulunya, kini mungkin tidak lagi. Itulah mungkin yang terbaik. Ahok pasti agak lega, meski bukan dirinya yang ditunjuk Megawati. Asal yang ditunjuk juga bukan Anies, Ahok akan senang. Memang tak terbayang bagaimana malunya Ahok kalau Anies yang diusung. Terlalu banyak kata-katanya yang harus dihapus. Ahok pasti tak akan bisa. Ahok bisa keluar dari PDIP jika pilihannya akhirnya jatuh kepada Anies Baswedan. Menurut saya Anies keliru mendatangi Kongres Nasdem kemarin. Bagaimanapun juga headline Anies di acara Kongres Nasdem itu dan bertemu dengan Presiden Jokowi membuat pihak di PDIP agak lain rasanya. Mungkin juga Megawati. Belum diusung saja, Anies dianggap sudah bisa bermanuver. Bagaimana kalau sudah diusung nantinya dan menang pula? Pasti akan lebih sulit lagi untuk dikontrol. Low profile kadang tak tepat juga. Kanan kiri oke, tak bagus di saat situasi membutuhkan iya dan tidak. Iya, tidak, tidak. Tak bisa di antara iya ada tidak dan di antara tidak ada iya juga. Orang sedang memetakan siapa lawan dan kawan dan siapa yang abu-abu. Yang abu-abu pun bisa dikategorikan sebagai lawan ketimbang kawan. Ini yang kurang disadari oleh Anies Baswedan agaknya. PDIP terlalu cepat berubah pikiran, pasti ada sesuatu yang dipikirkan kemudian. Ingat, Anies benar-benar sudah siap hari kemarin itu. Mustahil Anies sudah siap-siap kalau tak ada informasi yang valid bahwa dia akan diumumkan hari kemarin itu. Anies mustahil mempermalukan dirinya. Justru dengan demikian, dialah yang dipermalukan, seperti diberi harapan palsu. PDIP memang sudah tak terlalu perlu menang. PDIP sudah berkali-kali merasakan kemenangan dengan segala dinamikanya. Istilah Adian Napitupulu, PDIP tak lagi melihat elektabilitas seseorang. Sempat terlihat itu, akhirnya PDIP lebih melihat yang lain, khususnya untuk Jakarta. Salah satunya mungkin istilah Megawati sebelumnya, bisa nurut enggak? Kalau enggak, ya enggak usah saja. Dan kehadiran Anies dalam Kongres Nasdem kemarin bisa dikategorikan sebagai orang yang minimal sulit nurut jika tak dikatakan tak bisa nurut. Entahlah hikmah apa yang bisa diambil oleh seorang Anies Baswedan melewati peristiwa yang baru saja dilaluinya ini. Memang seperti saran Fahri Hamzah sebagai seorang kawan, Anies harus perlu mengambil waktu untuk jeda, melakukan refleksi diri atau introspeksi diri. Perlu dipertimbangkan kalau akhirnya PDIP tak jadi mengusung Anies di Pilgub Jakarta, sebab tak akan ada lagi keajaiban seperti keputusan MK dan sejenisnya. Agak tragis juga sebetulnya kalau akhirnya Anies akan seperti ini.